Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Surya Abdillah Mukhtar Hasibuan dengan NIM 210-101-201-301-002. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Robot Street Improvement. Jadi latar belakang dari proyek ini adalah laporan rekayasa nilai ini merangkum peristiwa studi yang dilakukan untuk Departemen Transportasi Minnesota dan difasilitasi oleh HRD Engineering. Subjek dari studi VA ini adalah TH952A. Robot Street Improvement SP 190884. Peneliti dilakukan pada tanggal 10 hingga 18 September tahun 2013. Tujuan utama tim melakukan penerapan rencana value engineering adalah untuk menerapkan prinsip dan praktik rencana kerja value engineering, melakukan analisis menyeluruh terhadap proyek. Yang ketiga adalah mengevaluasi kemungkinan peluang perbaikan. Yang keempat, menggunakan pandangan baru untuk mencari pendekatan baru untuk konstruksi. Yang terakhir ada mengidentifikasi potensi penghematan biaya. Latar belakang proyek ini, Robert Street adalah fasilitas jalan raya utama yang dimiliki oleh MDOT dan menyediakan jalur utama jalan raya selatan untuk West St. Paul. Jalan raya tersebut diklasifikasikan sebagai jalan kecil. Ujung dari proyek ini adalah Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Konfigurasi yang ada di antara Mendota Road and Butler Avenue, Robert Street adalah jalan raya dengan 5 jalur yang tidak terbagi tanpa ada tempat parkir. Dari Butler Avenue ke Annapolis yang tidak parkir di kedua sisi. Anggota dari tim VA ini ada Michael Arsenault, desain, Tiffany Dagon di bidang traffic, Curtis Kallio di bidang construction, Glenn Long sebagai value engineering team leader, ada Josh Metcalf, design or construction, dan Almin Remik di geometrics. Selanjutnya, Robert Street adalah jalur utama dengan yang terbentang sepanjang 2,4 mil yang diklasifikasikan sebagai A minor arterial street dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota atau disingkat dengan MDOT. Dari Jalan Mendota ujung selatan ke kota Butler Avenue di ujung utara kota, Robert jalan ada sebagai 5 jalur yang tidak terbagi tanpa parkir di kedua sisinya, dan lalu lintas harian rata-rata atau ADT berkisar dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan per peta ADT tahun 2009. Dari Butler Avenue ke utara garis batas kota di Annapolis Street, Robert Street adalah jalan raya dengan 3 jalur yang tidak terbagi dengan tempat parkir yang diizinkan masing-masing sisi dan 16.000 ADT kendaraan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar American with Disabilities Act. Proyek ini akan dikonversi jalur belok kiri 2 arah menjadi median, tambahan jalur perjalanan ke utara Butler Street dengan menghapus tempat parkir, tambahan berbelok jalur dan memperbaiki trotoar. Proyek ini juga mengkonstruksi jaringan saluran pembuangan badai, mengganti sinyal lalu lintas, mengganti penerangan pemandangannya. Maksudkan untuk meningkatkan dalam 4 kategori. Yang pertama, infrastruktur. Terdiri dari penggilingan atau pelapisan permukaan trotoar yang rusak, peningkatan penggantian saluran pembuangan badai, lalu ada perbaikan utilitas umum. Terus di bidang keamanan, menambah media ke bawah jalur belokan tengah yang ada, kemudian menyediakan kapasitas tambahan di ujung utara Robert Street, konsolidasi jalan masuk jika sesuai.
Kemudian di bidang estetika, mengganti lampu jalan yang sekarang dengan lampu jalan yang lebih efisien dan sistem cahaya yang estetik, menambah elemen hijau sepanjang robot strip melalui penggunaan pohon boulevard dan taman elemen lanskap di dalam koridor. Lalu di bidang transit, memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur mobil jalan raya atau angkutan cepat bus di dalamnya jalur perjalanan luar. Lalu proses analisis value engineering. Dalam analisis value engineering ini dilakukan beberapa tahap dengan menggunakan beberapa alat dalam keberjalanannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cost model, yang kedua performance attributes, yang ketiga ada performance attribute matrix, dan keempat ada functional analysis, yang kelima ada spekulasi, yang keenam ada evaluasi, dan terakhir ada rekomendasi. Untuk proyek cost model, pemimpin dari tim value engineering menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya yang diberikan kepada tim. Lalu model biaya disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan persentase dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Gambar di samping menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan dan lanskap jalan yang meliputi pencahayaan mendominasi lebih dari 50% dari proyek. Jadi kita lihat di sini dari beberapa presentasi dari pembagiannya. Terus yang kedua ada performance attribute. Kinerja setiap proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim value engineering, dan para pemangku kepentingan pada awal setiap studi. Atribut-atribut ini mewakili aspek-aspek dari ruang lingkup dan jadwal proyek yang memiliki berbagai potensial. Tim value engineering bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut kerja untuk proyek ini, dan kemudian mendefinisikan konsep dasar yang berkaitan dengan atribut-atribut ini. Atribut tersebut digunakan sepanjang penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasi ide dan rekomendasi. Terus ada performance attribute matrix. Teknik ini digunakan dengan cara meminta setiap anggota tim untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut relevan dan tingkat kinerja masing-masing atribut tersebut dengan mengajukan pertanyaan mana yang lebih penting untuk tujuan dan kebutuhan proyek. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kode huruf, misalnya A, dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap atribut. Kemudian nilai rata-rata kepentingan atribut dan kinerja masing-masing atribut dianalisis dan dihitung nilai presentasinya. Misalnya operasi penting itu dengan total 5,5 dengan presentasi 2,6 dan selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi analisis. Fungsi analisis ini menghasilkan pandangan unik proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling mendasar. Identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah yang pertama mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, meningkatkan citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya perawatan, meningkatkan vitalitas ekonomi. Selanjutnya ada hasil function analysis. Yang major item ada roadway dengan scope-nya support prepare dan dengan biaya 4,09 miliar juta dolar dengan presentasi proyeknya 24,9%. Terus ada streetscape, dia mempersiapkan mengeliminasi, mengkontrol dengan biaya 4,06 juta dolar dengan presentasi proyek 24,6. Terus ada traffic signal itu dengan biaya 1,93 juta dolar dengan presentasi proyek 11,7%. Terus ada storm sewer dengan biaya 1,88 juta dolar dengan presentasi 11,4%. Terus ada water main dengan biaya 1,31 juta dengan presentasi proyek dengan 7,9%.
ada contingency dengan biaya 1,14 juta dolar dan persentase proyek 6,9%. Ada mobilization dengan biaya 0,75 juta dolar dan persentase proyeknya 4,6%. Ada sanitary sewer dengan biaya 0,65 juta dolar dengan persentase proyek 3,9%. Terus ada traffic atau erosion control dengan biaya 0,45 juta dolar dengan presentasi proyek 2,7%. Terus ada retaining wall dengan biaya 0,22 juta dolar dengan presentasi proyek 1,3%. Selanjutnya ada phase diagram. Diagram phase untuk proyek ini menunjukkan peningkatan mainland operation dan peningkatan local operation sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk menjaga lalu lintas dan regulasi utilitas. Ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan, desain proyek, dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kerja. Phase diagram tersebut bisa dilihat di gambar yang tersedia. Terus ada spekulasi atau kreativitas. Selama dilakukannya spekulasi ini, tim value engineering melakukan brainstorming tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Ide-ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka pada saat penelitian, dengan mempertimbangkan andalan dan mengendalikan keputusan yang juga diberikan kepada mereka. Terus ada evaluasi. Dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian, tim mendiskusikan setiap ide dan mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan. Setiap ide dievaluasi dengan tim value engineering mencapai hasil pada peringkat keseluruhan ide, 0 hingga 5. Gagasan berperingkat tinggi, 4 atau lebih, dikembangkan lebih lanjut, yang dianggap setara dengan baseline, diberi peringkat 3, didokumentasikan sebagai pertimbangan desain, dan berperingkat rendah 2 atau lebih rendah dijatuhkan dari pertimbangan lebih lanjut. Nilai peringkat ditunjukkan di bawah ini. 5 itu sebagai peluang hebat, 4 peluang baik, 3 pertimbangan desain, 2 penurunan nilai minor, 1 penurunan nilai utama, dan 0 itu cacat fatal. Hasil evaluasi dari arah satu jalan tanpa ada bypass detour, itu keuntungannya mengeliminasi detour bypass, dan kekurangannya komunitas bisnis mungkin tidak menyukainya, dan bus itu mungkin perlu berhenti, dan respon emergency dan kesulitan untuk membangunnya, dan increasing signing. Selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi value engineering disajikan sebagaimana ditulis oleh tim selama studi value engineering, meskipun telah diedit dari laporan value engineering untuk mengoreksi kesalahan atau lebih memperjelas rekomendasi. Mereka mewakili temuan tim value engineering selama studi value engineering. Di samping adalah ringkasan dari semua rekomendasi yang dihasilkan dan dampak terhadap proyek. Perbandingan biaya mencerminkan perbedaan antara ide pasar dan rekomendasi value engineering. Nilai-nilai ini ditampilkan telah disesuaikan sebesar 10% untuk mencerminkan tambahan biaya kumulatif. Untuk penggunaan barrel traffic itu perkiraan penghematan biaya itu 0,2 juta dengan saving schedule-nya 1-2 minggu dengan performance 9%. Kontraktor itu tidak ada penghematan biaya dengan performance 3%. Terus merelokasi utilitas masih belum diketahui penghematannya dengan schedule savingnya 6 bulan dengan performance 11%. Terus risiko mitigasi itu belum diketahui penghematan biayanya dengan performance 9%. Terus innovative contracting dengan penghematan yang belum diketahui dan saving schedule-nya itu perkiraan 6 bulan dan performance 11%. Dengan total penghematan biaya itu 0,20 juta dolar. Hasil rekomendasi ini
Keuntungan itu mengurangi biaya, mengurangi durasi dari construction, dan memudahkan untuk perpindahan jalur, dan memudahkan untuk akses ke zona kerja ke lokasi bisnis. Dan kekurangannya itu tidak ada hal positif untuk memisahkan antara pekerja dan jalan. Biaya awal itu 0,18 juta dolar, dan biaya rekomendasi tidak ada, dan biaya penghematan sekitar 0,20 juta dolar. Selanjutnya bisa dilihat dari sini ada barrier tahun 2004 dengan kuantitas 2.715 dengan tiap unitnya berharga $15 dengan total $40.725. Barrier relokasi 2014 dengan kuantitas 3.325 dengan harga per unitnya $4 dan total 13.300. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini, total dari biaya yang dikeluarkan itu $193.130. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek ini, dari analisis yang telah dilakukan terdapat 5 kesimpulan. Penggunaan barel lalu lintas, rapat rutin mingguan kontraktor, pemindahan keperluan di awal, mitigasi risiko kontrak, utilitas terpisah, dan inovasi kontrak. Terima kasih, itu sekian dari saya.